Sampurasun. Semoga dulur-dulur semua rahayu, Sagung Dumadi, sehat sejahtera selalu. Kali ini kami ada di perkebunan teh Cianten, PTPN 11 di wilayah Pegunungan Halimun. Kami sedang berjalan-jalan santai dari rumahnya abahnya Heru Rosadi. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sebenarnya penting tapi jarang diindahkan oleh banyak orang. Temanya itu tentang tema yang udah dibahas ribuan tahun yang lalu sebenarnya, tapi jarang sekali ada orang-orang yang mau memikirkannya dan mereka menganggap itu baru dicapai nanti di usia yang kepala 5, kepala 6 atau malah sudah menjelang mati. Jangan-jangan nggak ketemu-ketemu juga apa yang dicari. Nah, seharusnya persoalan kayak gini tuh kita pecahkan sejak dari usia muda seperti usia mereka ini. Ini masih 20 tahun, 30 tahun, udah punya istri, lagi mau cari istri. Itu sudah harus kita temukan jawabannya baru kita tenang hidupnya. Nah, sekarang ini kan kita sama-sama tahu ya, era yang kita hadapi era disrupsi, era di mana segala sesuatu bangunan keyakinan manusia modern tuh runtuh pelan-pelan. Dihantam artificial intelligence, dihantam konflik global, dihantam keruntuhan ekonomi, dihantam pasar bebas, dihantam macam-macam hal yang selama ini 10 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan oleh orang-orang zaman hari ini akan terjadi. Nah, karena itu semua terjadi berarti ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada pemahaman pikiran kita sekarang. Banyak anak-anak yang gampang kehilangan arah. Banyak anak-anak yang kemudian tidak tahu mau ngapain. Banyak orang-orang yang sudah berkeluarga pun kadang-kadang gak ngerti keluarga dia itu mau diarahkan kemana. Karena dunia sekeliling kita dunia yang gak menentu sudah. Itu sudah tidak mungkin, tidak harus segera kita cermati, segera kita pikirkan. Nah, salah satu proyek paling utama yang harusnya dikerjakan oleh kita semua adalah mencari dan mengenali apa itu kebahagiaan lewat apa yang kita punya, bukan apa yang kita nggak punya. Kalau kita meletakkan kebahagiaan pada apa yang kita nggak punya, itu masalahnya gede lur. Misalnya gini, kau mau bilang kau akan berbahagia kalau kau sudah punya istri, punya anak, punya rumah, punya motor, punya tanah, maka kau akan berbahagia. Bayangkan kalau itu tidak akan terjadi sampai kau tua. Sementara hari ini kita sama-sama tahu satu dunia dikendalikan oleh satu keluarga aja. John D. Rockefeller itu mengendalikan seluruh dunia dengan standar yang mereka ciptakan. Dari mulai pendidikan, perbankan, ekonomi, sosial, politik, agama, keyakinan, bahkan itu diatur mereka. Orang yang hari ini miskin itu ya akan bertambah miskin. Orang yang hari ini kaya bertambah kaya. Karena apa? Karena sistem yang ada itu tidak mendukung kita untuk berangkat ke jenjang yang lebih tinggi dengan apa yang kita punya hari ini. Kalau hanya mengandalkan sekolah tertinggi S3, paling banter profesor. Profesor sekaya-kaya profesor, yaitu paling punya hipotek 1, mobil 1, itu pun mobil butut, mobil yang udah tua gitu ya. Nggak seperti misalnya Zuckerberg yang bisa jadi anak muda paling kaya sedunia, nggak seperti Michael Chang dengan Nvidia-nya di Taiwan. Nggak akan bisa kayak gitu karena sistem yang mereka buat hanya menguntungkan golongan mereka aja gitu. Paham nggak, Su? Paham ya? Nah, jadi kalau kebahagiaan kita letakkan pada itu masalahnya gede banget. Kemungkinan tercapainya kecil sekali, hanya 1,sekian%. Kita harus melawan itu semua dengan apa? Dengan menciptakan alam pikiran yang jauh lebih bersih dari apa yang mereka bangun sekarang. Caranya gimana? Kalau pakai bahasa agama, oke, dengan bersyukur. Bersyukur itu kalau bersyukur setelah punya mobil, rumah, anak, istri, tanah dengan hipoteknya gitu ya, baru bisa bersyukur. Itu kan kebanggaan banget. Tapi bisa nggak bersyukur kalau bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa duduk-duduk di tempat kayak gini dengan sesederhana ini, bisa nggak? Ya bisa. Cuma kalau bisa bersyukur dengan yang lebih besar, dengan pencapaian yang lebih besar, itu baru keren. Nah, pencapaian apa yang bisa kita lakukan? Apa aja? Jangan pakai standar yang udah ada. Kamu baru bisa dikenal sebagai seseorang atau somebody, toko kalau kamu udah bikin sekolah, udah punya keluarga yang teladan, udah punya karya bakti di masyarakat. Itu kan
standar yang mereka ciptakan. Padahal kalau kita mau menjalani kehidupan kita secara pribadi dengan sungguh-sungguh saja, apapun yang terjadi, itulah pencapaian kita. Bedanya jauh loh itu. Kamu beranggapan kamu akan dikenal orang kalau kamu sukses dalam tanda kutip, punya pekerjaan bagus, gaji 2 atau 3 digit, dihargai orang, kamu punya istri yang cantik, rumah yang bagus, tanah yang luas, terus kamu hidup tenang-tenang saja dalam pemahaman orang kebanyakan, itu baru dibilang berhasil. No, enggak, itu bahaya. Kalau tiba-tiba nanti semua itu rontok satu persatu, repot itu. Nah, kalau sebaliknya kita mau misalnya menjalani kehidupan kita dengan sungguh-sungguh aja, apa yang kita alami hari ini ya kita nikmati aja. Itu pelan tapi lambat, atau bisa sangat cepat. Apa yang kita kerjakan itu bisa berbuah. Malah bisa berbuah sama sekali. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Misalnya kayak sekarang nih, kita sama-sama tahu ya sebagian besar kita berangkat dengan modal yang seada-adanya. Aku dengan keluarga, bawa anak 2, bawa istri. Ya kalau di rekening sih gak ada yang bisa dibanggakan. 0,00 kalau kita cek di M-Banking itu info saldo dia 0,00. Tapi alhamdulillah bisa makan, bisa isi bensin. Ya dengan segala kebaikan hidup yang kita miliki sekarang nih, kita saling bekerja sama. Bukan berarti itu aku bisa berangkat lenggang kaku dengan modal 0, bukan. Tapi dengan modal 0 saja kita masih bisa menikmati segala jenis rupa ini dengan saling bekerja sama. Nah, bekerja sama itu sekarang jadi sulit. Antar negara sulit, antar lembaga sulit, antar kelompok sulit, antar keyakinan sulit. Mana sekarang orang muda bekerja sama? Antar negara sudah, lihat saja sudah di mana-mana, bilateral, multilateral, antar benua udah sulit banget. Kecuali ada uang. Nah, sekarang ini ditambah inflasi, ditambah nilai mata uang yang merosot. Kalau dulu di zamanku masih usia kamu itu atau umur belasan, harga beras 1 karung 50.000 loh. Berasa sama kan sekarang? Dapat gak sekarang 50.000? Nggak dapat, itu kecelakaan itu. Itu kerjaan Rockefeller itu. Nah, kalau kita nggak ngelawan ini, ya repot. Cuma gimana caranya? Kan uang itu cuma 50.000 sekarang. Nggak dapat beli beras 1 karung. Berarti gimana? Menaikkan nilai tambah uang itu nggak mungkin. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Menaikkan nilai tambah kita pada maknanya, bukan pada uangnya. Karena uangnya udah nggak bisa diapa-apain, kecuali kita punya sistem tandingan, dan itu muskil. Kita harus merontokkan jaringan yang segitu besar itu, baru kita bisa tampil. Dan kita akan berkuasa di atas orang-orang banyak. Nanti terulang lagi kasus mereka. Karena kekuasaan itu melenakan, anda gitu aja. Nah kalau di bangsa kita kan, kita nggak punya kayak gitu. Bangsa kita ini biasa kayak guyup kayak gini. Ya, kalau bahasa orang zaman dulunya, orang makan yang ngumpul. Sararea. Terus apa yang kita punya, kalau zaman dulu disebutnya barter atau komunal, jadi komunis kalau partai. Itu sekarang sebenarnya masih bisa kita ciptakan, masih bisa kita lakukan dengan beberapa contoh yang ada, kayak kampung adat, ya, kasepuhan, kabuyutan. Baduy misalnya menolak internet di Ciboleger, ya, menolak internet, menolak modernitas. Karena mereka tahu di modernitas tuh banyak jebakan. Itu UUN-nya sendiri udah ngejelasin kok. Di modernitas tuh banyak jebakan. Satu di antaranya yang paling parah dan paling brutal ya uang itu. Uang itu membuat manusia kehilangan jati diri dan kehilangan maknanya. Makanya yang mau digarisbawahi dari dialog kita sekarang adalah bagaimana kalian semua di sana bisa merasakan sisi terdalam dari dirimu. Pun paling sederhana yang kamu alami itu sebenarnya sudah bagian terbesar dari anugerah yang diberikan Tuhan padamu. Kalau kau bisa rasakan itu, dimanapun kau berada, pun dengan siapapun kau sedang berdua, bertiga, bersama-sama, kalau kau bisa menemukan itu bahagianya pasti lebih besar ketimbang orang yang membangga-banggakan apa yang mereka punya secara benda, tapi di luar sana, bukan di dirinya. Nah, kebahagiaan itu justru adanya di dalam diri kita sendiri, terbit dari dalam diri kita sendiri untuk kita, tapi nanti dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Nah, kira-kira gitu aja nih, bekal yang mungkin bisa saya bagi-bagi ke dulur-dulur sekalian sejagat raya. Siapa tahu suatu saat kita berjumpa dengan cara yang lain. Semoga Gusti Allah berkenan dan semua makhluk berbahagia. Rahayu, Sagung Dumadi.